Para Romo, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, masih senantiasa segar diingatan saya akan kepala sekolah saya di SDN Kleco 1, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, namanya Pak Mintarjo. Ia adalah seorang kepala sekolah SD yang juga kakak kelasnya kakak saya, kepala sekolah itu. Kami berempat jadi sekolahnya di situ, jadi sungguh lama dia bertugas di SD itu. Satu hal yang mengesankan bagi saya, Pak Min ini selain mengajar semua kelas 1 sampai kelas 6, ia juga dengan terampil memperbaiki fasilitas sekolah yang rusak. Jadi suatu saat saya melihatnya itu memperbaiki papan nama sekolah ya dengan membuat beton cor untuk tiang papan itu, mengambil pasir sendiri, mengaduk semen dan sebagainya. Itu sungguh-sungguh menancap di ingatan saya betapa rendah hati dan juga orang yang rajin. Selain itu dia juga dicintai muridnya, bukan hanya di lingkungan sekolah tetapi di lingkungan tempat tinggalnya yang tidak jauh dari sekolah itu, juga dia terlibat di lingkungan desa. Saudara sekalian, model kepemimpinan macam apa yang seperti Pak Mintarjo ini? Masihkah kita menemukan kepemimpinan yang seperti itu? Contoh lain, beberapa waktu lalu kita membaca di media online sosok yang namanya Teguh Yuliawan, kepala sekolah inspiratif tingkat nasional pada tahun 2021. Ia menjadi seorang kepala sekolah yang inspiratif karena ia mempunyai kemauan untuk berubah dalam mengadaptasi dengan situasi dan kondisi zaman. Menurutnya, kepala sekolah harus menguasai platform kerja baru berbasis digital, mulai dari metode pengajaran, evaluasi, dan sebagainya. Kemudian sosok yang saya ceritakan ini antara Pak Mintarjo dan Teguh Yuliawan, saya kira saling melengkapi. Menjadi kepala sekolah yang karismatis itu juga penting. Menjadi kepala sekolah yang memberi keteladanan hidup itu juga penting. Tetapi juga penting kepala sekolah yang mau belajar, berkolaborasi, bekerja secara tim, menjadi animator, menjadi pelayan, sungguh menjadi sangat dibutuhkan, sehingga tidak gagap teknologi atau mengatakan biar orang lain yang lebih mudah saja yang melakukan. Saudara sekalian, sekali lagi, kedua kepemimpinan yang saya contohkan tadi, dua model kepemimpinan yang dibutuhkan. Saudara yang terkasih, pada intinya seringkali bukan karena keinginan kita sendiri, kita ini diminta menjadi seorang pemimpin. Pemimpin yang berkarakter, berdedikasi, berintegritas, bernas dalam keilmuan yang mumpuni dan sebagainya. Seringkali bukan karena mau kita, tetapi karena juga panggilan, karena diminta, situasi yang menuntut, kita syukuri semuanya. Bacaan-bacaan hari ini, saudara sekalian, mengajak kita untuk melihat kehidupan kita ini secara positif. Ketika saya tadi pagi berangkat dari rumah, dari Surabaya ke sini, di Suara Surabaya pagi-pagi itu biasanya kan ada inspirasi dari seorang tokoh. Dikatakan zaman sekarang ini ada yang namanya negative bias. Semacam energi negatif yang selalu dihembuskan.
Kanjuruan, polisi gagal dan sebagainya. Yang dilihat itu kegagalan-kegagalan. Kasus ini tidak selesai. Terus dia memberi contoh, seorang pengusaha yang penghasilannya itu 100 juta, membayar pajak 10 juta, itu ngomelnya di 10 juta, tidak disyukuri yang 100 juta mendapat keuntungan. Karena orang sekarang mudah melihat negatif. Ini tantangan bagi kita. Ketika kita melihat keterbatasan kita lihat ya, kemarin itu ada anak SMP yang memisui atau marah pada polisi. Seolah-olah itu kita lihat, aduh kok gitu ya, longso ya. Mungkin kita lupa dengan anak-anak yang berhasil, yang baik. Saudara sekalian yang terkasih, yang dibutuhkan sekarang ini adalah sikap positif. Melihat suatu harapan, melihat potensi, menafsirkan dengan benar pengalaman keseharian kita. Bacaan pertama memberikan instrumen penting dalam melihat kehidupan, memaknai pengalaman keseharian, yaitu apa? Sikap berpengharapan, terbuka hati, sikap bersyukur. Dikatakan dalam kitab Wahyu, Yohanes mewartakan suatu harapan di tengah-tengah kekacauan, ketidaktertiban, ya. Dikatakan air akan mengalir dan berlimpah. Airnya menyuburkan sebuah pohon, pohon yang menghasilkan banyak buah, dedaunan pohon yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Saudara sekalian, kebahagiaan yang sejati ketika dikatakan tadi, seseorang yang mau mendengarkan sabda Allah. Sekarang pertanyaan bagi kita semua, sudahkah kita mengambil sikap berpengharapan yang segala sesuatu diperhitungkan bukan dari segi manusiawi, untung rugi, logika, tetapi karena pertama-tama penyelenggaraan ilahi, pertama-tama karena iman, pertama-tama karena belas kasih Allah. Itulah yang menjadi sumber kekuatan kita menghalau energi-energi yang positif, yang negatif, yang seringkali mempengaruhi kita. Selanjutnya saudara sekalian, bacaan Injil memberi kita satu lagi elemen yang lain yang dalam menghadapi hiruk pikuk dunia, yang juga tidak mau mempengaruhi dunia pendidikan kita. Yang pertama yaitu sikap berjaga-jaga sambil berdoa. Itulah sikap pertama yang harus kita miliki. Situasi yang penting, kacau balau, kadang berkat bagi kita semua. Kita lihat berkatnya apa. Baru saja kita masa pandemi COVID-19 ini telah mengubah segala-galanya. Aspek kehidupan kita, pendidikan, kehidupan keagamaan, bermasyarakat. Seolah kita diam termangu melihat situasi tersebut. Namun kita melihat, bencana bukanlah kata akhir bagi orang beriman. Tetapi apa? Bangkit, saat untuk bangkit. Saat untuk membangun harapan. Terus-menerus mencari jalan keluar. Berinovasi untuk menyesuaikan diri. Saudara sekalian yang terkasih, Yesus menghendaki hati kita ini digerakkan oleh cintanya, digerakkan oleh kebenaran. Maka ajakan berjaga-jaga yang nanti juga akan kita dengarkan besok kita memasuki Advent pertama, Yesus memperingatkan kita akan bahaya kendornya semangat, menjadi malas, acuh tak acuh, merasa tak berdaya, tak mampu, atau dikatakan tadi tidak aware dengan kehadiran Allah. Hilangnya rasa, kehilangan greget, kehilangan kerinduan, kehilangan keinginan. Bapak Ibu, saudara sekalian, kalau kita itu kehilangan kerinduan, wajahnya itu juga suram. Maka yang penting itu dipelihara kerinduannya. Kemarin itu saya bertemu dengan postulan CM.
yang jumlahnya 14. Saya katakan, para postulan, kalau kamu lihat tabisan dan tidak rasa pengen itu muncul, tidak pernah muncul dan tidak pengen aku seperti Romo yang ditabiskan itu, sudah bicara dengan pembimbing rohani, mungkin bukan panggilanmu di sini. Kalau lihat tabisan aja dianggap sepi, datangnya terlambat, mungkin dia tidak tertarik untuk itu. Maka kerinduan, keinginan itu perlu dipelihara. Karena itulah sumber rahmat. Apalagi ini ada Romo Satrio yang Yesuit, dulu Yesuit dan tahu Ignatian, tahu betapa pentingnya kerinduan yang mendalam. Hasrat yang kudus sungguh suatu yang penting bagi kita. Ketika kurang aware, kita itu mudah dicengkeram rasa takut dan khawatir, cemas. Allah menghendaki kita membangun sikap mindfulness, fokus. Kemarin saya lihat YouTube di Kepala Sekolah Mojokerto, itu teman seangkatan saya di Seminari Garum, Kuntoro, Paulus Kuntoro, Kepala Sekolah Santo Yosef. Dia sebelum memulai kelas, anak-anaknya diadap meditasi. Ini sesuatu yang baik. Kuntoro ini teman saya satu angkatan di Garum, menjadi kepala sekolah. Mindfulness penting, fokus. Karena total dengan apa yang kita lakukan, kita hidupi situasi sekarang. Saudara sekalian, oleh karena itu Yesus mengundang kita berjaga, berdoa. Latihan mengamati, titen dengan suara Allah terus dilatih. Yang terakhir, kedua, Allah mengetahui perjuangan kita. Dia mengenal betul siapa diri kita, kelemahan, kekuatan kita. Kita ini diundang untuk tidak membawa persoalan, kesulitan itu sendirian. Allah bersama kita. Kita diundang untuk menyerahkan segala perjuangan, usaha kita ini kepada Allah. Bukan pengalaman jatuh dalam dosa dan kesalahan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Bukan sama sekali. Yang tidak berkenan di hadapan Allah adalah sikap acuh, dingin, apatis, malas, takut menghadapi resiko, dan hanya memikirkan diriku sendiri. Itulah yang dibenci Allah, egois. Kemunduran bukan berarti kita ini berjalan mundur, tetapi ketika kita ini diam, ketika kita berjalan di tempat, saatnya menuai kemunduran. Saat itulah kita akan menuai kegagalan. Saudara sekalian, situasi yang berubah, kita pun hendaknya menanggapinya. Saudara sekalian, generasi boleh berganti, kurikulum juga boleh gonta-ganti, sabda Allah itu kekal, sabda Allah itu abadi. Maka saya kira menteri kita yang sekarang ini baik sekali. Menteri-menteri yang dulu bingung dengan kurikulum macam-macam, tapi Pak Nadiem ini menggarap guru. Ya, maka ada guru penggerak. Betapa sulitnya. Ini ada yang guru penggerak juga. Berapa orang? Oh, nggak ada yang guru penggerak. Oh, satu. Betapa sulitnya menjadi guru penggerak. Kakak saya itu juga di Pangudi Luhur, tetapi dia tidak guru penggerak, tapi diminta untuk membina guru penggerak. Jadi karena dia ketika mengajar menemukan banyak metode-metode baru untuk mengajar matematika, maka kadang-kadang sungguh-sungguh membantu siswa. Maka bidikan menteri, perbaiki gurunya dulu. Itu sesuatu yang luar biasa. Nanti saya tiru nanti. Imam-imam penggerak, ya toh, CM imam-imam penggerak. Romo Paulus ini penggerak, Romo Alex penggerak, Romo Greg, ya imam-imam penggerak yang berinisiatif, tidak hanya diam yang monoton, yang pokoknya melayani rutin, tetapi berinovasi.
Baik saudara sekalian, Yesus Kristus adalah sabda menjadi manusia yang besok kita akan renungkan dalam masa Advent, selalu bersama kita, menyertai kita. Tetap berjaga sambil berdoa. Tuhan memberkati. Amin.